Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu malam, setelah seharian penuh dengan akal-akalan dan guruan di istana, Abu Nawas pulang ke rumah dengan rasa lelah yang luar biasa. Ia merebahkan diri di tikar dan tak lama kemudian terlelap. Namun, tidurnya malam itu tidak seperti biasa. Dalam mimpinya, Abu Nawas menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang asing, namun terasa sangat damai. Pepohonan rindang menjulang tinggi, sungai mengalir jernih, dan udara dipenuhi wangi bunga yang semerbak. Di kejauhan, ia melihat sosok tua duduk bersila di bawah pohon beringin raksasa, dengan janggut putih panjang terurai hingga ke dada. Wajahnya memancarkan kearifan dan ketenangan yang luar biasa. Rasa penasaran mendorong Abu Nawas untuk mendekat. Semakin dekat, ia merasa aura kehangatan dan kebaikan yang memancar dari sosok tersebut. Ketika ia sudah berada di hadapan kakek itu, sang kakek membuka matanya yang teduh, menatap Abu Nawas dengan senyum tipis. "Selamat datang cucuku," suara kakek itu berbisik, lembut namun jelas terdengar. "Akhirnya kita bertemu." Abu Nawas terkejut. "Cucuku? Siapakah Anda, kek?" tanyanya bingung. Kakek itu tersenyum lebih lebar. "Aku adalah Abu Bakar Al-Hasmi, kakek buyutmu, leluhur dari garis keluargamu yang cerdik, namun terkadang terlalu suka membuat ulah." Mendengar itu Abu Nawas melongo. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan kakek buyutnya dalam mimpi, apalagi kakek buyut yang ternyata mengenalnya dengan baik. "Engkau mewarisi kecerdasan dan kecakapan dalam berbahasa dari kami," lanjut sang kakek buyut. "Namun ingatlah cucuku, kecerdasan bukanlah untuk dipermainkan atau hanya sekedar untuk mencari pujian." Abu Nawas merasa sedikit malu. Ia tahu bahwa terkadang ia menggunakan kepintarannya hanya untuk bersenang-senang atau mengakali orang lain. "Ilmu dan akal budi adalah anugerah dari Tuhan," sambung kakek buyut. "Gunakanlah untuk kebaikan, untuk membantu sesama, dan untuk menegakkan kebenaran. Jadilah seperti sungai ini yang mengalir memberikan kehidupan bagi siapa saja yang dilaluinya. Bukan seperti genangan air yang hanya diam dan lama-lama akan keruh." Kata-kata kakek buyut itu menusuk relung hati Abu Nawas. Ia merasa seperti baru saja mendapatkan nasihat yang paling berharga sepanjang hidupnya. Ia termenung meresapi setiap ucapan sang kakek. "Hidup ini singkat cucuku. Manfaatkanlah setiap napasmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Buatlah orang lain tersenyum dengan caramu yang khas. Namun jangan sampai merugikan siapapun." Kakek buyut mengakhiri nasihatnya. Sebelum Abu Nawas sempat menjawab atau bertanya lebih jauh, bayangan kakek buyutnya mulai memudar. Samar-samar, lingkungan di sekitar pun ikut menghilang, digantikan oleh kegelapan malam. Abu Nawas terbangun dengan jantung berdebar kencang. Fajar mulai menyingsing dan cahaya pagi merambat masuk melalui jendela. Ia mengusap wajahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah mimpi. Namun perasaan hangat dan nasihat sang kakek buyut terasa begitu nyata dalam benaknya. Sejak hari itu, meskipun Abu Nawas tetaplah Abu Nawas yang lucu dan penuh akal, ada sedikit perubahan dalam dirinya. Ia mulai merasa lebih bijak dalam menggunakan kecerdasannya, lebih sering membantu orang lain, dan guruannya pun ini mengandung hikmah yang lebih dalam. Mimpi bertemu kakek buyutnya telah memberinya pelajaran yang tak terlupakan.
Suatu ketika, saat Baginda Raja bersama para pengawal berkeliling kota Baghdad, ia melihat masih banyak rakyatnya yang hidup dalam kemiskinan. Masing-masing mereka lalu diberikan bantuan oleh Baginda Raja. Saat tengah memberikan bantuan, datanglah pengemis buta menghadapnya. "Ampun Paduka yang mulia, saya ini juga orang miskin dan juga buta mata saya. Berilah saya bantuan Paduka," pinta pengemis buta tersebut. Melihat di hadapannya pengemis tua yang buta itu, hati Baginda Raja pun merasa sangat iba. "Ini kek, saya kasih uang dan makanan. Kalau kakek butuh apa-apa, datanglah ke istana," ucap Baginda Raja. Setelah selesai memberikan bantuan, Baginda Raja lalu kembali ke istana, berkumpul bersama para menterinya. "Saya masih teringat dengan kakek buta tersebut. Saya merasa sangat kasihan kepadanya. Coba kalian cari tahu dan bawa ke sini. Masihkah ada rakyatku yang miskin dan buta?" kata Baginda Raja kepada para menterinya. "Ampun Paduka yang mulia, saya sudah mendatangi dan alhamdulillah hanya satu, yaitu kakek buta yang sudah Paduka jumpai," jawab salah satu menteri. Mendengar itu Baginda Raja pun merasa lega. Tidak lama kemudian terbesit di benak Baginda Raja akan sebuah ide untuk mengerjai Abu Nawas. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap para pengawal istana langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata kepada Abu Nawas, "Tuan Abu, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga. Katanya ada tugas penting yang harus Tuan Abu laksanakan." Tanpa membuang-buang waktu, Abu Nawas beserta prajurit langsung datang ke istana menghadap Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyambutnya. "Kemarilah Abu Nawas." Abu Nawas pun dipersilahkan duduk di samping Baginda Raja. "Saya ada tugas yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah," ucap Baginda Raja. "Saya siap Paduka. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, besok kamu harus membawa 100 orang yang matanya buta ke hadapanku," titah Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas pun terkejut. Ini tugas yang tidak masuk akal. Setahu saya, orang buta di kota Baghdad cuma ada satu, yaitu kakek tua yang jadi pengemis, pikir Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apa kamu sanggup?" tanya Baginda Raja. Karena sudah terlanjur, Abu Nawas terpaksa menerima tugas tersebut. Ia pun lalu dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus mencari cara untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Setelah lama berpikir keras, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah handuk miliknya. Dari situlah ia menemukan ide yang sangat cemerlang. Abu Nawas pun tersenyum bahagia. Pada keesokan harinya, tibalah saatnya Abu Nawas menunaikan tugasnya. Ia berangkat menuju istana dengan melilitkan handuknya layaknya sorban. Abu Nawas sengaja berjalan melewati pasar dan keramaian kota agar menjadi perhatian orang-orang. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa. "Hei Abu Nawas, apa yang kau pakai itu?" tanya salah satu warga sambil tertawa. Ada juga yang berkata, "Hei Abu Nawas, apa kau sudah gila? Apa yang kau pakai itu?" Begitu juga saat ia melewati tempat lain. "Sorbanmu indah sekali ya Abu Nawas," kata seseorang sambil tertawa mengejek. Namun hal itu justru membuat Abu Nawas tersenyum. Ia malah mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bersamanya ke istana. "Apakah kalian mau hadiah? Ikutlah saya ke istana," ajak Abu Nawas kepada mereka. "Benarkah? Baiklah, kami akan ikut denganmu Abu Nawas," jawab mereka. Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya beserta orang-orang yang tadi menertawakannya. Saat ia melintas tempat lain, Abu Nawas kembali ditertawakan warga.
Abu Nawas, apa yang kau pakai itu? Kamu seperti orang dungu saja, celetuk salah satu warga. Abu Nawas segera menghampiri orang tersebut dan menawarkannya untuk ikut dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah. Begitulah seterusnya, setiap ada orang yang bertanya, Abu Nawas mengajaknya untuk ikut hingga terkumpul sampai 100 orang bersamanya. Ketika mereka sampai istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja. Melihat Abu Nawas mengenakan handuknya sebagai sorban, Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, apa yang kau pakai itu? Abu Nawas hanya tersenyum, kemudian ia berkata, Paduka yang mulia, saya sudah menyelesaikan tugas. 100 orang buta yang Paduka minta sudah terkumpul di halaman istana, kata Abu Nawas. Sontak Baginda Raja heran mendengarnya. Bagaimana bisa ada 100 orang buta? Padahal menurut data dari sang menteri hanya ada 1 orang buta di negerinya. Karena penasaran, Baginda Raja lalu menemui mereka. Setelah Baginda Raja menemuinya, ternyata mereka semua matanya sehat dan normal. Hei, Abu Nawas, mereka itu matanya normal dan bisa melihat. Kenapa kau anggap mereka itu buta? Tanya Baginda Raja heran. Dengan santainya Abu Nawas pun menjawab, Begini Paduka yang mulia, saat mereka melihat saya, semuanya bertanya kepada saya, Abu Nawas, apa yang kau pakai itu? Sudah tahu yang saya pakai adalah handuk, tapi mereka masih saja bertanya. Oleh sebab itulah, saya anggap mereka adalah orang buta. Dan jumlah mereka ada 100 orang Paduka. Jadi tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik. Dan sebagai bonusnya, saya menambah 1 orang lagi Paduka, yaitu Paduka Raja sendiri, karena Paduka juga bertanya sama seperti yang mereka tanyakan. Jadi, totalnya ada 100 orang buta Paduka yang mulia, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun lalu memberikan hadiah uang yang banyak kepada Abu Nawas. Sebagian uang tersebut lalu Abu Nawas bagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut bersamanya. Siapa sih yang tak kenal dengan Abu Nawas? Sosok sufi jenaka yang punya sejuta akal. Meskipun berulang kali dijebak Baginda Raja, namun ia selalu bisa lolos, yang justru membuat malu Baginda Raja sendiri. Hal inilah yang membuat Baginda Raja semakin penasaran. Nah, kali ini Mimin akan menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi fitnah karena dianggap beraliran sesat. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya. Salah satu kawannya lalu bertanya, Hei Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa? Abu Nawas pun menjawab, Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Tentu saja puasanya batal. Oh, begitu ya? Begini Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik. Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa? Tanya kawan lainnya. Ada, yaitu makanan asli langsung dari surga. Kalian bebas memakannya sampai kenyang, jawab Abu Nawas. Itu sih mustahil Abu Nawas, yang saya tanyakan makanan di dunia, timpal kawannya. Tentu saja ada, yaitu ayam bakar dan sop kambing. Tapi ada syaratnya. Kalian memakannya saat dalam mimpi, balas Abu Nawas sambil tertawa. Seketika mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya, saat Abu Nawas berkata demikian, terdengar oleh salah satu menteri istana yang kebetulan melintas di tempat tersebut. Ia pun segera melaporkan kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syariat Islam, kata sang menteri memberitahu. Apa yang dia katakan? Tanya Baginda Raja. Dia bilang,
makan saat siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa, lapor sang menteri. Waduh, kurang ajar Abu Nawas. Dia berani mempermainkan hukum agama, geram Baginda Raja. Ternyata sang menteri telah salah paham, karena yang ia dengar tidak seutuhnya. Paduka yang mulia, saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas. Dengan begitu, Paduka bisa langsung menghukumnya, kata sang menteri. Oh ya, apa rencanamu? Tanya Baginda Raja. Saya akan pura-pura mati dan suruh Abu Nawas untuk sholat jenazah. Biasanya, orang yang beraliran sesat, sholatnya pasti beda dengan ajaran Islam, ujar sang menteri. Baik, saya setuju, saut Baginda Raja. Pada keesokan harinya, rencana pun disusun dengan matang. Lalu, dipanggillah Abu Nawas ke istana. Beberapa pengawal istana lalu mendatangi rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana, kata salah satu pengawal. Ada kepentingan apa? Tanya Abu Nawas. Tuan Menteri meninggal dan Tuan Abu disuruh datang untuk menyolatkan, jawab si pengawal. Meninggal? Kalau tidak salah, kemarin saya lihat dia melintas di depan warung. Saat itu, saya sedang mengobrol dengan kawan-kawanku. Jadi saya tidak terlalu menghiraukannya. Ajal manusia memang tidak ada yang tahu, ujar Abu Nawas. Benar Tuan Abu, saya sendiri juga heran. Padahal kemarin saya lihat dia melaporkan Tuan Abu kepada Baginda Raja karena dianggap beraliran sesat. Tapi sehari setelah itu dia ternyata meninggal, timpal si pengawal. Sesat? Sesat bagaimana maksudnya? Tanya Abu Nawas bingung. Tuan Menteri bilang kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari saat bulan puasa, kata si pengawal memberitahu. Oh, begitu. Ya sudahlah, orangnya juga sudah mati. Ayo kita ke sana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Ketika ia memasuki aula kerajaan, terlihat sosok jenazah di dalam keranda. Tapi yang membuat Abu Nawas curiga, kenapa kerabat keluarga sang menteri tidak ada yang hadir, terutama istri dan anak-anaknya. Kemudian Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk segera mensolati jenazah sang menteri. Mari Paduka, kita sholat sama-sama, ajak Abu Nawas. Kamu saja Abu Nawas, aku sudah mensolatinya tadi, tolak Baginda Raja. Ini tidak seperti biasanya. Padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal, Baginda Raja pasti sholat jenazah bersamaku, kata Abu Nawas dalam hati. Hal ini membuatnya semakin bertambah curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun sholat jenazah sendirian. Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah, Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud. Setelah selesai menjalankan sholat jenazah, Baginda Raja pun kemudian berkata, Hei Abu Nawas, kenapa kau menambahi ruku dan sujud? Itu menyalahi aturan agama. Dengan entengnya Abu Nawas membalas, Saya tahu Paduka, tapi dosa menteri ini sangat banyak. Dosanya tidak akan terampuni kalau cara sholat jenazahnya biasa saja. Coba Paduka Raja pikirkan, dia telah memfitnah saya beraliran sesat, padahal dia tidak mendengarnya secara utuh. Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tuan Menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit berdiri. Kurang ajar kok Abu Nawas, justru kamu yang dosanya sangat banyak, bentak Tuan Menteri tak terima. Lihatlah Paduka, jenazahnya hidup kembali, teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan. Sementara Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas itu. Dikisahkan ada seorang pemuda Yahudi yang suka meminum arak. Saking kecanduannya baik siang maupun malam, ia selalu menenggak minuman keras.
Suatu hari saat bulan puasa, si pemuda menenggak arak di bawah pepohonan yang jaraknya tak jauh dari masjid. Padahal di bulan tersebut terdapat suatu larangan untuk tidak meminum minuman keras. Kemudian seorang sufi yang hendak berangkat sholat ke masjid melihat si pemuda tengah mabuk berat. Ia kemudian singgah dan menyapa pemuda tersebut. "Assalamualaikum," sapa sang sufi. "Waalaikumsalam. Kemarilah tuan, duduk dan temani aku di sini," kata si pemuda di bawah pepohonan. "Apa kamu tidak malu meminum arak pada hari yang suci ini?" bentak sang sufi. Tapi si pemuda seolah tidak peduli. Ia malah mengalihkan pembicaraan. "Lihatlah tuan, betapa Tuhan menciptakan keindahan berupa pohon yang teduh dan air mancur yang mengalir. Apakah nanti di akhirat kita tidak dibilang menyia-nyiakan keindahan ini karena tidak mau menikmatinya?" Si pemuda lalu merayu sang sufi untuk meminum arak bersamanya. Tentu saja ajakan tersebut ditolaknya mentah-mentah. Sang sufi semakin emosi kepada si pemuda, sehingga terjadilah perdebatan yang cukup lama. Setelah perdebatan tersebut, entah bagaimana ceritanya, sang sufi akhirnya tergoda untuk mencicipi minuman arak satu kali. Tetapi setelah tegukan pertama, ia kembali ingin meminumnya. Kejadian ini berulang-ulang, dan akhirnya ia pun mabuk bersama si pemuda. Mereka berdua mabuk-mabukan sampai hari menjelang malam. Tidak lama kemudian, beberapa prajurit yang sedang tugas patroli mendapati mereka berdua telah mabuk berat. Keduanya pun segera ditangkap dan diseret ke pengadilan. Sesampainya di ruang pengadilan, Tuan Hakim terkejut bukan main melihat sang sufi tertangkap karena mabuk. "Apa kamu tidak malu dengan jubahmu? Bukankah kamu seorang imam masjid?" bentak sang hakim dengan penuh emosi. Kemudian Tuan Hakim perintahkan pengawal untuk menyeret sang sufi dijebloskan ke dalam penjara. "Lalu, siapa kamu?" tanya Tuan Hakim kepada si pemuda. Si pemuda lantas memberitahu kepada Tuan Hakim siapa namanya dan apa agamanya. "Oh, jadi kamu seorang Yahudi. Kalau begitu, kamu bukan Muslim, maka kamu saya bebaskan," ujar Tuan Hakim. Mendengar keputusan tersebut, sontak si pemuda merasa bahagia karena tidak mendapat hukuman. Namun si pemuda merasa kasihan dengan nasib sang sufi. Kemudian ia berkata kepada Tuan Hakim, "Tuan Hakim, apakah Tuan bersedia apabila saya memeluk Islam?" tanya si pemuda. "Oh, tentu saja," jawab Tuan Hakim antusias. "Lalu kalau saya masuk Islam, apakah perbuatan saya sekarang akan mendapat hukuman?" tanya si pemuda. "Tentu saja tidak, wahai anak muda, karena perbuatanmu sekarang kamu lakukan sebelum kamu masuk Islam. Tapi kalau kamu sudah masuk Islam dan masih mabuk-mabukan, kamu akan mendapat hukuman," kata Tuan Hakim. "Baiklah Tuan Hakim, saya bersedia masuk Islam, tapi saya minta satu syarat." "Apa syaratnya?" tanya Tuan Hakim. "Apabila Tuan Hakim bersedia membebaskan sang sufi, saya bersedia untuk menjadi Muslim," jawab si pemuda. Tuan Hakim pun menyetujui syarat tersebut. Kemudian Tuan Hakim memerintahkan si pemuda untuk mengucapkan 2 kali syahadat. Setelah proses menjadi Muslim selesai, si pemuda pun dipertemukan kembali dengan sang sufi yang telah bebas. Dalam perjalanan pulang, si pemuda mulai percakapannya. "Luar biasa agamamu itu," ujar si pemuda. "Apa maksudmu?" tanya sang sufi tak mengerti. "Mula-mula saya adalah orang Yahudi dan saya berhasil menyelamatkan diri saya sendiri. Kemudian saya menjadi Muslim dan saya berhasil menyelamatkanmu, kawan," jawab si pemuda mengakhiri. Belakangan ini,
Situasi istana terasa mencekam. Pasalnya Baginda Raja mendapat pesan ancaman pembunuhan dari seseorang yang belum diketahui identitasnya. Untuk menjaga keselamatan Baginda Raja, para prajurit disiagakan di setiap sudut-sudut istana dan di setiap pintu masuk. Namun Baginda Raja terlihat merasa kurang nyaman. Perasaan was-was selalu menghantui dirinya. Melihat gelagat rajanya yang cenderung ketakutan, Panglima pengawal istana berkata kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka masih terlihat sangat gelisah? Para prajurit akan selalu menjaga Paduka kemanapun Paduka pergi. Insya Allah Paduka akan tetap aman." Baginda Raja hanya tersenyum mendengar penuturan Panglima prajuritnya. "Wahai Panglima, kamu salah sangka kalau menganggap aku ketakutan. Semua urusanku aku pasrahkan kepada Allah, termasuk kematianku," jawab Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, lalu apa yang membuat Paduka sangat gelisah?" tanya Panglima penasaran. "Saya hanya merasa jenuh dengan keadaan ini, wahai Panglima. Kemana-mana harus dikawal, dan saya juga tidak bisa lagi berburu ke hutan seperti biasanya, sedangkan saya ini butuh hiburan," jawab Baginda Raja. "Tapi ini semua demi keamanan Paduka. Kami tak akan membiarkan keselamatan Paduka terancam. Begini saja Paduka, bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas untuk menemani Paduka?" saran sang Panglima. Sejenak Baginda Raja terdiam. Iya ya, kenapa tak terpikirkan akan Abu Nawas? Dengan kehadiran Abu Nawas tentu bisa membuatku terhibur. "Benar sekali Panglima, suruh secepatnya Abu Nawas datang ke istana," titah Baginda Raja. Maka beberapa prajurit kerajaan segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata, "Tuan Abu, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang enak duduk santai tidak terlalu menghiraukan perkataan prajurit tersebut. "Untuk apa aku ke sana? Baginda Raja mau mengerjaiku lagi ya? Aku sedang tidak semangat untuk meladeninya. Bilang sama rajamu, Abu Nawas tidak mau datang ke istana. Kalau Baginda Raja marah dan ingin memenjarakan, silahkan tangkap aku daripada aku harus meladeninya," tutur Abu Nawas. "Tuan Abu, apa Tuan Abu tidak dengar kabar? Baginda Raja mendapat ancaman pembunuhan. Baginda mengundang Tuan Abu untuk menemaninya," balas salah satu prajurit. Abu Nawas tersentak kaget mendengarnya. "Benarkah itu? Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, apa benar Paduka Raja mendapat ancaman pembunuhan?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, tapi aku sedikit pun tidak merasa takut, karena hidup dan matiku Allah yang menentukan. Aku mengundangmu ke sini untuk menghiburku, agar aku tidak merasa jenuh Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, mulai saat ini saya akan setia menemani Paduka Raja," ucap Abu Nawas. Sejak saat itu Abu Nawas ikut menjaga keamanan Baginda Raja. Semua tamu yang ingin bertemu dengan Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas, termasuk juga masalah makanan. Semua makanan yang akan dihidangkan kepada Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas. Suatu kali ketika Baginda Raja merasa lapar, ia meminta hidangan kepada Abu Nawas. Abu Nawas segera memerintahkan para koki istana untuk memasak sayuran yang enak. Setelah hidangannya matang, para koki langsung menyajikannya di hadapan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah hidangan ini aman?" tanya Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka yang mulia, makanan ini dijamin aman dan tidak mengandung racun. Bahkan sebaliknya, ini adalah hidangan sayuran yang paling enak di dunia," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja mencicipinya, ia menjadi ketagihan. "Kamu benar Abu Nawas, hidangan ini sangat enak dan lezat," puji Baginda Raja.
Sejak saat itu hampir setiap hari Baginda Raja meminta supaya dimasakkan sayur tersebut. 5 hari kemudian, koki istana masih saja membuat masakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Karena sudah merasa bosan, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Singkirkan semuanya, aku benci makanan ini." Abu Nawas yang sedang berada di samping Baginda Raja menimpali ucapan rajanya itu. "Benar Paduka Yang Mulia, sayuran ini memang yang terburuk di dunia." Mendengar itu Baginda Raja heran dengan ucapan Abu Nawas. "Kamu ini aneh Abu Nawas, beberapa hari yang lalu kau bilang ini adalah hidangan yang paling enak di dunia. Sekarang kau bilang ini adalah hidangan sayuran paling terburuk di dunia. Yang benar yang mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kenapa Paduka tanya ke saya? Saya ini pelayan raja, bukan pelayan sayuran. Jadi apapun yang Baginda Raja katakan, saya juga akan mengatakan yang sama," jawab Abu Nawas enteng. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas ini. Pada suatu hari, seorang bangsawan kaya datang menemui Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon, hanya ditemani sepotong roti dan air. Bangsawan itu mengejek, Abu Nawas, hidupmu begitu sederhana. Tak bosankah makan roti kering dan air tiap hari?" Abu Nawas tersenyum. "Justru dengan itu aku merasa ringan dan tenang." Bangsawan itu tertawa. "Kalau kau mau, aku bisa berikan pekerjaan di rumahku. Gajimu besar, makanan lezat, dan pakaian mewah." Abu Nawas menatapnya lalu bertanya pelan, "Apa syaratnya?" Bangsawan itu menjawab, "Kau harus selalu siaga, patuhi semua perintahku, dan jangan membantah." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu memecah roti keringnya dan mencelupkan ke air. "Terima kasih, tapi aku lebih memilih roti dan air yang kutelan dengan bebas daripada makanan lezat yang membuatku kehilangan kehendak." Bangsawan itu bingung. "Tapi kau akan tetap miskin Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Mungkin menurutmu aku miskin, tapi hatiku tak pernah lapar. Dan pikiranku tak pernah dibebani takut kehilangan. Itu bagiku adalah kekayaan." Kemudian beberapa anak kecil datang berlarian ke arah Abu Nawas, memeluknya sambil tertawa. Mereka membawakan buah dan bunga liar dari ladang. Anak-anak itu berkata, "Tuan Abu Nawas, ini buatmu." Abu Nawas tersenyum kepada bangsawan tersebut. "Lihat, bahkan yang kecil pun tahu cara berbagi. Hidup sederhana tapi hati penuh." Pesan dari cerita ini, kadang orang yang terlihat tidak punya apa-apa justru memiliki segalanya, ketenangan, kebebasan, dan kebahagiaan. Hidup sederhana bukanlah kelemahan, melainkan pilihan yang penuh kekuatan. Pada suatu ketika, Abu Nawas dan Baginda Raja tampak serius membicarakan sesuatu. Dalam obrolannya tersebut, berbagai hal dari mulai kebijaksanaan sampai tentang soal agama. Kemudian Baginda Raja menanyakan tentang kebohongan dan kebenaran, di mana keduanya itu sangat bertolak belakang. Menurutnya kebohongan dan kebenaran tidak mungkin menjadi satu. Akan tetapi, pendapat tersebut dibantah oleh Abu Nawas. "Paduka Yang Mulia, kebohongan itu bisa dijadikan kebenaran," ujar Abu Nawas. "Itu tidak mungkin Abu Nawas, keduanya sangat berlawanan. Ibarat minyak dan air, mereka tak mungkin bisa menyatu," bantah Baginda Raja.
Tapi Paduka yang mulia, aku bisa membuktikannya, balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja pun menantang Abu Nawas. Baiklah, kalau kau bisa membuktikan ucapanmu, aku akan memberimu hadiah. Tapi pembuktiannya harus masuk akal, Abu Nawas. Namun apabila kau tidak bisa, kau harus menerima hukuman, yaitu dicambuk 100 kali. Bagaimana? Apa kau berani? Tantang Baginda Raja. Tentu saja saya berani, jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Kemudian setelah tantangan tersebut dimulai, Baginda Raja membuat peraturan baru. Bagi siapa saja yang ingin menghadap Baginda Raja akan ditanya maksud dan tujuannya. Apabila berbohong, maka akan dicambuk 100 kali. Namun apabila jujur, akan diizinkan. Dan semenjak peraturan tersebut diterapkan, hanya beberapa pejabat istana yang berani menemui Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas ke istana menemui Baginda Raja. Ia dicegat oleh 2 orang penjaga. "Tuan Abu, apa tujuanmu kemari?" tanya salah satu penjaga. "Aku akan dicambuk 100 kali oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Mendengar itu kedua penjaga merasa heran. "Loh, memangnya Tuan Abu melakukan kesalahan?" tanya si penjaga. "Tidak, sama sekali aku tidak bersalah," jawab Abu Nawas. "Kalau tidak bersalah, mana mungkin akan dicambuk? Tuan, lebih baik Tuan jujur saja. Apa tujuan Tuan menghadap Baginda Raja?" tanya penjaga istana. "Aku ini sudah jujur. Kalau aku tidak jujur, aku pasti akan dicambuk 100 kali karena dianggap telah berbohong," terang Abu Nawas. Maka bertambah bingunglah penjaga tersebut. Melihat kondisi yang demikian, Baginda Raja lantas mendatangi Abu Nawas. "Woi, kenapa kalian? Kenapa Abu Nawas tidak dipersilahkan masuk?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kami bingung. Lebih baik Paduka tanyakan sendiri kepada Abu Nawas," jawab penjaga istana. "Wahai Abu Nawas, jelaskan padaku, apa yang membuat kedua penjaga itu bingung?" tanya Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, tadi mereka bertanya apa tujuanku datang kemari. Lalu aku jawab, tujuanku akan dicambuk 100 kali, jawab Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menyerah? Kamu tidak bisa membuktikan ucapanmu, bukan?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, justru kedatangan saya kemari untuk membuktikan ucapanku," jawab Abu Nawas. "Lalu, kenapa kau bilang akan dicambuk? Berarti kau telah berbohong, Abu Nawas." "Sesuai dengan peraturan, bagi siapa saja yang berbohong akan dihukum cambuk 100 kali, jelas Baginda Raja." "Saya tidak bohong Paduka, saya kesini untuk dihukum cambuk. Kalau tidak percaya, silahkan hukum saya, cambuk saya 100 kali, balas Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas tersebut membuat Baginda Raja kebingungan. Kalau ia menghukum Abu Nawas, berarti ia membenarkan kebohongan. Tapi tujuan Abu Nawas ke istana untuk dihukum cambuk. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Baginda Raja pun menyerah. "Wahai Abu Nawas, sebenarnya mana perkataanmu yang bohong dan mana perkataanmu yang benar?" tanya Baginda Raja. "Paduka yang mulia, itu yang namanya kebohongan bisa dijadikan sebuah kebenaran. Dengan demikian, saya sudah membuktikan apa yang tempo hari saya ucapkan, bahwa kebenaran dan kebohongan meskipun bertolak belakang, tapi bisa menyatu," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tertegun dengan penjelasan Abu Nawas, dan sesuai perjanjian, Abu Nawas mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang. Alkisah, pada suatu ketika Abu Nawas akan ke negeri seberang dengan tujuan urusan berniaga.
Dengan caranya inilah ia bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan ternyata keberhasilan Abu Nawas tersebut membuat Abu Jahil merasa iri. Ia ingin bisa sukses seperti dirinya. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Aku harus tahu bagaimana cara dia berdagang." Kemudian ia pun mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas sedang menyiapkan berbekalan, Abu Jahil bertanya, "Hei Abu Nawas, kau mau kemana?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku mau pergi ke negeri seberang." Mendengar itu Abu Jahil tidak melewatkan kesempatan tersebut. "Oh ya, boleh aku ikut?" tanya Abu Jahil. "Boleh saja, tapi ongkos kamu tanggung sendiri ya," jawab Abu Nawas. "Tentu saja kawan, kau tak usah khawatir," balas Abu Jahil. "Baguslah, tapi ada kepentingan apa kau ikut denganku?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ingin belajar dagang kepadamu, biar bisa sukses sepertimu," jawab Abu Jahil. "Oh, jadi itu alasannya. Baiklah," ucap Abu Nawas. Maka keduanya pun menuju pelabuhan untuk menumpang sebuah kapal besar. Setelah kapal mulai menyeberangi ke tengah lautan, tiba-tiba Abu Jahil menangis ketakutan. Melihat itu, Abu Nawas menjadi heran. "Kau kenapa Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, tangisan Abu Jahil malah bertambah keras. Apalagi ketika gerakan kapal tak stabil karena terguncang oleh ombak besar. Semakin lama tangisan Abu Jahil semakin keras dan tak terkendali, sehingga membuat para penumpang kapal merasa terganggu dengan tingkah Abu Jahil ini, termasuk Abu Nawas sendiri. Kemudian nakoda kapal mendekatinya dan membujuk supaya Abu Jahil tenang. Begitu pula dengan orang-orang sekitar. Mereka berusaha menenangkannya, namun usaha mereka sia-sia saja. Tangisan Abu Jahil tidak mau berhenti. Akibat kejadian ini, para penumpang kapal mulai kesal dan menyalahkan Abu Nawas, sebab dialah yang mengajak Abu Jahil untuk ikut serta berlayar. "Abu Nawas, suruh diam kawanmu itu. Kami semua sangat terganggu," kata mereka. "Iya, aku yang bertanggung jawab. Aku akan membuatnya diam," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyuruh penumpang kapal untuk melempar Abu Jahil ke laut itu. "Kok serius Abu Nawas?" tanya mereka. "Iya, lempar saja," perintah Abu Nawas memastikan. Tanpa pikir lagi, para penumpang langsung melempar Abu Jahil ke lautan. Abu Jahil yang tidak bisa berenang terombang-ambing oleh ombak dan hampir tenggelam. Di saat itulah Abu Nawas segera menyelamatkannya dan mengangkatnya kembali ke atas kapal. Tindakan Abu Nawas ini ternyata berhasil membuat Abu Jahil terdiam. Ia hanya duduk di sudut kapal dan tak lagi teriak menangis. Ia terdiam dengan wajah ketakutan. Badannya gemetaran dan menggigil karena kedinginan. Para penumpang kapal lantas bertanya kepada Abu Nawas kenapa tindakannya tersebut bisa membuat Abu Jahil terdiam. Abu Nawas pun menjawab, tadinya saat dia masih berada di atas kapal, dia merasa panik dan takut akibat goncangan ombak lautan. Tapi begitu dia merasakan langsung ombak lautan, dia menjadi berpikir nyaman di atas kapal. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal mendengar penjelasan Abu Nawas. Pada suatu hari, Baginda Raja mengajak Abu Nawas bercanda. "Wahai Abu Nawas, aku ada teka-teki untukmu. Apakah kau bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja yang mulia, beritahu saya apa teka-tekinya," tantang Abu Nawas. "Begini Abu Nawas,
bila kamu mempunyai 3 apel dan 4 jeruk di satu tangan, dan 4 apel dan 3 jeruk di tangan lainnya, apa yang kamu punya? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas berpikir. Tak lama kemudian, ia menemukan jawabannya. Yang pasti, saya akan mendapatkan tangan saya menjadi besar sekali, jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan terkesan dengan pemikiran cepat Abu Nawas. Berarti kau mempunyai tangan seperti penyihir, Abu Nawas, yang dapat menyimpan buah sebanyak itu, celetuk Baginda Raja. Keduanya pun kembali tertawa terbahak-bahak. Ini membuktikan bahwa kecerdasan Abu Nawas tidak ada batasannya. Kisah seorang pandai besi dan wanita cantik. Dikisahkan ada seorang pandai besi yang mempunyai keajaiban luar biasa. Kalau ia memanggang besi di dalam bara api, tangannya tidak kepanasan sekalipun saat mengambilnya menggunakan tangan secara telanjang. Cerita tentang keajaiban ini sontak membuat masyarakat gempar. Hingga pada suatu ketika, ada seorang ulama yang penasaran dengan cerita tersebut. Ia pun tergerak hatinya untuk menemui si pandai besi dengan tujuan membuktikan kebenarannya. Apakah cerita ini nyata atau hanya cerita bohong belaka? Setelah ia sampai di rumah pandai besi, ia hendak bertanya tentang berita yang diceritakan orang-orang. Kebetulan saat itu si pandai besi sedang melakukan pekerjaannya, yaitu menempa besi dengan bara api. Beberapa kali tangannya masuk ke dalam tungku api, mengambil besi yang merah menyala untuk ditempanya. Berulang-ulang dan ini ia lakukan tanpa memakai pelindung sarung tangan. Begitu sang ulama menyaksikan sendiri, ia pun berdecak penuh kekaguman dan terbesit niat di hati untuk mencari tahu amalan apa yang membuatnya begitu luar biasa. Ketika si pandai besi telah selesai dengan pekerjaannya, sang ulama pun memberi salam dan berkata kepadanya, "Malam ini aku ingin menjadi tamu Anda. Apakah Anda tidak keberatan?" tanya sang ulama. "Ya, dengan senang hati aku menerima kehadiranmu," jawab si pandai besi. Sang ulama kemudian diajak masuk ke dalam rumah dan disuguhi makan malam. Setelah selesai makan, sang ulama pun dipersilahkan untuk beristirahat. Disinilah ia mulai mengamati ibadah apa yang dilakukan oleh si pandai besi. Akan tetapi hingga waktu menjelang tidur, ia tidak menjumpai suatu kelebihan. Si pandai besi hanya melakukan sholat fardu, tanpa melakukan ibadah lain yang bersifat khusus, seperti berzikir sampai tengah malam, ataupun sholat sunnah dengan jumlah rokaat yang banyak. Mungkin malam ini ia sengaja merahasiakan ibadahnya, pikir sang ulama. Besok malamnya ia kembali meminta untuk diizinkan menginap di rumahnya. Di malam yang kedua, sang ulama sengaja tidak tidur. Ia terus mengawasi gerak-gerik si pandai besi hingga waktu menjelang subuh. Ternyata apa yang dilakukan oleh si pandai besi masih tetap sama. Ia hanya menjalankan sholat fardu dan kemudian tidur istirahat. Karena penasaran, pada keesokan harinya sang ulama berkata kepadanya, "Wahai Tuan, sudah sering kali aku mendengar betapa besar Allah memuliakan dirimu. Kebetulan aku sendiri juga menyaksikan keajaiban itu. Tetapi setelah beberapa malam aku perhatikan, aku tidak menjumpai kelebihan dalam ibadah fardu ataupun ibadah sunnahmu. Lalu dari manakah karomah itu kamu peroleh?" tanya sang ulama. Si pandai besi kemudian menjawab, "Wahai saudaraku, sesungguhnya di balik keajaiban yang aku miliki, ada kisah yang sangat menarik. Dulu aku mempunyai tetangga seorang perempuan yang sangat cantik jelita. Aku cinta sekali kepadanya. Setiap saat aku menggoda dan merayunya supaya dia mau memenuhi keinginanku, namun usahaku untuk menundukkan dirinya selalu mengalami kegagalan. Karena rupanya ia adalah perempuan alim dan ahli ibadah.
Bulan demi bulan terus berganti, hingga tibalah masa paceklik. Makanan sulit diperoleh, kelaparan merata di mana-mana. Dan suatu hari ketika aku sedang santai di rumah, tiba-tiba pintu rumahku diketuk oleh seseorang. Aku keluar untuk melihat siapa yang datang. Ternyata perempuan cantik itu yang datang. Ia berdiri di depan pintu seraya berkata, "Tuan, aku sedang kelaparan, berilah saya sedikit makanan." Aku pun membalasnya, "Apa kau tak merasa bahwa aku sangat mencintaimu? Aku tidak akan memberimu makanan, kecuali kau bersedia tidur denganku." Kemudian si wanita kembali berkata, "Sesungguhnya aku sangat takut menghadapi bahaya dalam kematian. Aku telah berjanji untuk tidak bermaksiat kepada Allah." Ia pun lalu pergi meninggalkan rumahku. 2 hari kemudian ia datang lagi. Ia meminta makanan seperti yang dikatakan tempo hari. Aku juga memberi jawaban seperti jawabanku yang kemarin. Saat itu tubuhnya kelihatan sangat kusut dan rusak. Ia masuk dan duduk di dalam rumah, dan aku menyodorkan makanan di depannya. Tiba-tiba air mata perempuan cantik itu terus mengalir, seraya berkata, "Apakah makanan ini kau berikan semata-mata hanya karena Allah?" Aku pun menjawab, "Aku berikan makanan ini agar kamu bersedia tidur denganku." Mendengar apa yang aku katakan, ia bangkit dan meninggalkan makanan tersebut tanpa menjamahnya sedikit pun. Ia terus melangkah keluar rumah, menuju rumahnya sendiri yang berada tak jauh dari rumahku. 2 hari kemudian ia datang kembali. Ia mengetuk pintu sambil berdiri di depan pintu. Kulihat tubuhnya kian kurus kering, suaranya terbata-bata, punggungnya membungkuk karena menahan lapar. Kemudian ia berkata kepadaku, "Tuan, aku telah merasa kesulitan untuk mencari makan, dan aku tak sanggup lagi berjalan jauh untuk mencari makanan, kecuali kepada Tuan. Apakah Tuan punya makanan? Berilah saya makanan, tapi ikhlas karena Allah," pinta wanita tersebut. "Ya, tentu saja ada, tapi kalau kau bersedia tidur denganku," jawabku kepadanya. Ia kemudian menundukkan wajahnya beberapa saat, lalu ia pun masuk ke dalam rumahku dan duduk di kursi. Padahal saat itu aku benar-benar tidak mempunyai makanan. Maka aku segera menghidupkan api untuk memasak makanan untuknya. Setelah masak dan makanan kuletakkan di depannya, si wanita tak menyentuhnya sama sekali. Tiba-tiba aku tersadar dan memperoleh hidayah Allah. Dalam hati aku berkata, "Betapa bejatnya diriku ini. Sesungguhnya perempuan ini termasuk orang yang salehah. Ia sangat taat terhadap agamanya. Ia sudah berulang kali merasakan betapa pedihnya kelaparan. Tetapi kamu tidak bisa menahan nafsu bejatmu. Padahal ia dapat mencegah kemaksiatan. Ia sudah berulang kali menolak makanan daripada harus berzina untuk mendapatkannya." Kemudian dengan menangis aku berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadamu atas segala perbuatanku. Aku berjanji tidak akan merayunya dan mengajak wanita itu untuk berzina." Lalu aku dekati dia yang masih terpaku di depan makanan. "Makanlah hidangan ini, kamu tidak perlu khawatir. Aku tak akan meminta persyaratan itu. Makanan ini kuberikan semata-mata hanya karena Allah." Begitu mendengar ucapan itu, ia mengangkat wajahnya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, jika ucapannya itu benar, hindarkanlah dirinya dari api dunia dan api akhirat." Lalu perempuan cantik itu kubiarkan menyantap makanan. Aku sendiri berkemas dari hadapannya dan memadamkan api yang telah kugunakan untuk memasak. Tanpa sengaja, sebuah bara api jatuh mengenai kakiku. Ternyata kakiku tidak melepuh, bahkan aku tak merasakan sakit sama sekali. Aku pun menghampiri wanita itu. "Berbahagialah engkau, karena sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu." Begitu mendengar perkataanku, lalu ia buang sesuap makanan yang masih ada di tangannya. Ia langsung bersujud syukur seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya engkau telah memperlihatkan kepadaku apa yang ku kehendaki terhadap lelaki ini, maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Selesai berkata demikian, wanita cantik itu mati dalam keadaan masih bersujud. Dan sejak kepergian wanita cantik itu, aku tak pernah merasakan panasnya api ketika aku memegangnya.
Setelah mendengar penuturan kisah tersebut, sang ulama pun akhirnya mengetahui di balik keajaiban yang dimiliki si pandai besi. Kisah ini terdapat dalam kitab Uqudul Jinan karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang wali Allah dari Indonesia, tepatnya dari daerah Banten, di mana ia menghabiskan hidupnya menjadi ulama besar di Mekah dan menjadi imam sholat di Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya terjerat kasus pembunuhan. Ia pun ditangkap dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Ketika persidangan dilaksanakan, si saudagar mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Tapi karena tak ada bukti atas alibinya, si saudagar diputuskan bersalah dan akan menjalani hukuman gantung. Ia pun pasrah dengan nasib yang dialaminya. Abu Nawas yang hadir di persidangan tersebut punya dugaan bahwa apa yang dikatakan si saudagar memang benar adanya. Ia sama sekali tidak bersalah. Ia pun memberitahu Baginda Raja agar menunda dulu eksekusi hukuman gantungnya. Baiklah Abu Nawas, aku beri kamu 3 hari untuk menyelidiki kebenarannya. Tapi kalau kau tidak mendapatkan bukti apapun, maka saudagar itu akan segera dihukum gantung, tutur Baginda Raja melanjutkan. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya Abu Nawas berhasil mendapatkan bukti bahwa si saudagar memang tidak bersalah. Ia pun dibebaskan dan selamat dari kematian. Pada keesokan harinya, si saudagar pergi ke rumah Abu Nawas untuk memberikan hadiah sejumlah 100.000 dinar. Namun hadiah tersebut ditolaknya. Untuk apa ini? Sudah, bawa pulang saja uangmu, kata Abu Nawas. Tolonglah Tuan Abu, terimalah hadiah dari saya. Ini sebagai ucapan terima kasihku. Atau barangkali jumlahnya kurang banyak, tanya si saudagar. Hadiah itu jumlahnya sudah terlalu banyak, tapi aku tak mau menerimanya. Sudah, bawa pulang saja, jawab Abu Nawas. Meskipun sudah dipaksa berkali-kali, Abu Nawas tetap menolaknya. Ketika ditanya apa alasannya, Abu Nawas pun tak menjawab. Si saudagar pun menjadi bingung harus dengan cara apa supaya bisa membalas kebaikan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, ia mendapati Abu Nawas hendak melakukan sebuah perjalanan. Dilihat dari perbekalan yang dibawanya, si saudagar meyakini bahwa Abu Nawas hendak melakukan perjalanan jauh. Wahai Tuan Abu, Anda hendak kemana? Tanya si saudagar. Aku akan berziarah ke Tanah Suci Mekah, jawab Abu Nawas. Mendengar itu terbesit di benak si saudagar ingin berkhidmat kepada Abu Nawas. Ia akan senantiasa melayani Abu Nawas di sepanjang perjalanannya. Boleh saya ikut Tuan Abu? Pinta si saudagar. Untuk apa? Perjalanannya sangat melelahkan. Kau pasti tidak mampu, tutur Abu Nawas. Tapi si saudagar bersikeras agar dirinya diajak ikut serta. Abu Nawas pun tak kuasa menolaknya. Baiklah, karena kita akan mengadakan perjalanan jauh, salah seorang harus menjadi pemimpin. Kau pilih jadi apa? Tanya Abu Nawas. Saya jadi pengikut saja Tuan Abu, biar Tuan Abu yang memimpin, jawab si saudagar. Kalau begitu, aku yang jadi pemimpinnya, asalkan kau tahu bagaimana menjadi pengikut, balas Abu Nawas. Mereka berdua pun memulai perjalanannya. Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat. Kala itu angin malam terasa dingin sekali, apalagi mereka berada di tengah gurun. Melihat si saudagar duduk menggigil kedinginan, Abu Nawas segera menyelimutinya dengan kain. Tuan Abu, seharusnya sayalah yang melakukan ini kepada Tuan, karena Tuan adalah pemimpinnya, kata si saudagar sambil menarik kembali selimutnya dan memberikan kepada Abu Nawas. Aku ini kan pemimpinmu,
Aku perintahkan agar kau memperbolehkan aku melindungimu, balas Abu Nawas. Si saudagar pun tak bisa membantahnya. Setelah waktu menjelang pagi, mereka pun bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanan. Wahai Tuan Abu, untuk hari ini perkenankan saya menjadi pemimpinnya dan Tuan Abu yang jadi pengikut. Jadi Tuan Abu harus menuruti apa kata saya, pinta si saudagar. Abu Nawas pun menyetujuinya. Ketika waktu malam tiba, si saudagar berkata, "Aku akan mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api." Abu Nawas langsung menegurnya. "Hei, kau tak boleh melakukan itu. Aku yang akan melakukannya," ujar Abu Nawas. "Saya perintahkan agar Tuan Abu duduk saja. Biarkan saya yang mengumpulkan kayu," balas si saudagar. "Tapi aku tak akan membiarkan kau melakukannya, karena itu tidak sesuai dengan syarat menjadi pengikut. Pengikut tidak boleh membiarkan dirinya dilayani oleh pemimpinnya," jelas Abu Nawas. Demikianlah seterusnya, setiap kali si saudagar berusaha melayani Abu Nawas, malah dirinya yang justru dilayani. Mendapati perlakuan seperti itu, si saudagar pun bertanya, "Wahai Tuan Abu, kenapa Tuan tidak memberikan saya kesempatan untuk membalas kebaikan Tuan?" Abu Nawas membalas, "Karena kebaikan yang aku lakukan padamu semata-mata mengharap ridha Allah. Dan aku tidak mau kebaikanku ini menjadi hutang jasa kepadamu. Kalau kau ingin berbuat baik, lakukanlah kepada orang yang sedang membutuhkan, tanpa mengharap imbalan atau berharap orang yang kau tolong akan membalas untukmu. Biarlah Allah yang akan membalas kebaikanmu dari siapa saja yang Allah kehendaki." Mendengar penjelasan tersebut, si saudagar menyadari bahwa berbuat kebaikan harus dilandasi keikhlasan, dan kebaikan itu akan Allah balas ketika orang itu sedang membutuhkan. Sedangkan untuk saat itu, Abu Nawas sedang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh karenanya, si saudagar tak pernah diberikan kesempatan untuk membalas kebaikan Abu Nawas. Dikisahkan, Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu perintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa maksudmu dan kawan-kawanmu membuat syair mengkritik pemerintah?" bentak Baginda Raja. Abu Nawas lalu memberikan penjelasan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya, Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. "Baiklah, untuk kali ini kalian kuampuni dan akan aku bebaskan. Tapi ada syaratnya," tutur Baginda Raja. "Apa syaratnya, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku akan memberikan kalian 3 pertanyaan, dan kalian harus menjawabnya dengan benar," terang Baginda Raja. Kemudian, satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Iya, saya sudah siap, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, pertanyaan pertama adalah, apa yang paling cepat di dunia?" tanya Baginda Raja. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas langsung menjawab, "Yang paling cepat di dunia adalah pikiran manusia
jawab Abu Nawas. "Oh ya, sebutkan alasannya," pinta Baginda Raja. "Sebab jangankan bintang yang jauh di langit, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu, pikiran manusia sudah sampai ke situ," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengangguk sebagai tanda setuju. Sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas, apa yang paling panjang di dunia? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Yang paling panjang di dunia adalah pikiran manusia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir, apa yang paling berat di dunia? Tanya Baginda Raja. "Oh, itu gampang sekali Paduka. Yang paling berat di dunia adalah Paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang." Sontak Baginda Raja pun tertawa, disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Tapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka," celetuk Abu Nawas. "Oh ya, tebakannya apa?" tanya Baginda Raja. "Tebakannya sederhana Paduka, tapi sebelum saya memberitahu, kita buat perjanjian dulu." "Bagaimana Paduka?" ujar Abu Nawas. "Baik, apa perjanjiannya?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiah untuk kami," tutur Abu Nawas. "Oke, baiklah, saya setuju Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun mulai memberikan pertanyaan. "Apa yang bisa berjalan tanpa kaki?" tanya Abu Nawas. "Itu sih mudah Abu Nawas, jawabannya adalah binatang ular," kata Baginda Raja. "Salah Paduka, ular itu merayap bukan berjalan," sanggah Abu Nawas. "Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan dia tidak punya kaki?" ujar Baginda Raja. "Itu juga salah Paduka. Angin itu terbang, bukan berjalan," jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam. Ia terus memikirkan mencari jawaban yang tepat. Tapi setelah lama berpikir, Baginda Raja tak juga menemukan jawabannya. Ia pun akhirnya menyerah. "Saya tidak tahu Abu Nawas, apa jawabannya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan. Coba Paduka perhatikan baik-baik. Kaki tidak mempunyai kaki Paduka." Sontak seluruh orang yang ada di ruangan tertawa terpingkal-pingkal. "Kau memang cerdik Abu Nawas," pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja mendapatkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya. Diceritakan, hakim kota yang biasa bertugas diutus Baginda Raja keluar kota. Ia diperintahkan Baginda Raja untuk mewakili dirinya memenuhi undangan. Saat Tuan Hakim tengah berada di luar kota, ada dua kasus perkara kejahatan yang datang bersamaan. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang membawa lari anak perempuan tetangganya. Kasus yang kedua, seorang pencuri membawa lari keledai milik majikannya. Masyarakat pun bingung, harus kepada siapa kasus ini disidangkan. Sedangkan kedua tersangka sudah ditangkap dan siap untuk diadili. Tapi Tuan Hakim yang biasa bertugas kini sedang berada di luar kota. Para warga lalu pergi menuju istana sambil mengarak kedua terdakwa untuk disidangkan. Saat itu,
Baginda Raja tengah duduk santai dan berbincang-bincang dengan Abu Nawas. Melihat banyak warga yang datang, Baginda Raja terperanjat dan kaget. "Ada masalah apa ini? Kenapa kalian mengikat kedua orang itu?" tanya Baginda Raja sambil menunjuk kedua tersangka. "Maaf Paduka Yang Mulia, mereka berdua adalah tersangka kejahatan. Kami ingin supaya mereka diadili," jawab salah satu warga. "Tapi kenapa kalian bawa ke sini? Harusnya kalian bawa kedua orang itu ke pengadilan," ujar Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, bukankah Tuan Hakim sedang keluar kota? Lalu siapa yang akan menjadi hakimnya? Makanya kami bawa kedua tersangka ini kemari supaya lekas diadili," sahut para warga. Seketika Baginda Raja tersadar. Ia pun meminta maaf kepada mereka. "Baiklah, perkara ini saya serahkan kepada Abu Nawas. Dia akan menjadi hakim untuk kalian. Kebetulan dia sedang ada di sini. Saya yakin Abu Nawas pasti akan membuat keputusan yang adil," tutur Baginda Raja. Maka diadakanlah sidang dadakan yang bertempat di aula istana, serta disaksikan langsung oleh Baginda Raja. Sidang pertama pun dimulai. Si terdakwa dipanggil oleh Abu Nawas. "Apa kesalahanmu?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya telah membawa lari anak gadis tetangga Tuan," jawab si terdakwa. "Kenapa kamu melakukannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini, kami berdua sama-sama saling mencintai Tuan, tapi oleh orang tuanya tidak direstui," balas si terdakwa. Abu Nawas lalu memanggil orang tua si gadis untuk diajaknya berdiskusi bersama dengan si terdakwa. Setelah diskusi selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan bahwa si terdakwa dihukum penjara selama 2 hari. Kasus pertama pun tutup dan dianggap selesai. Kemudian dilanjutkan dengan kasus perkara berikutnya. Terdakwa kedua dipanggil oleh Abu Nawas untuk dimintai keterangan. "Kejahatan apa yang kamu lakukan?" tanya Abu Nawas. "Saya telah membawa lari keledai milik majikan saya Tuan," jawab si terdakwa. "Untuk apa kau lakukan itu?" tanya Abu Nawas lagi. "Rencananya keledai tersebut akan saya sembelih untuk pesta bersama kawan-kawan saya," jawab si terdakwa. "Atas perbuatanmu itu, saya putuskan kamu dihukum 2 tahun penjara," kata Abu Nawas. Mendengar vonis tersebut, terdakwa kedua protes kepada Abu Nawas. "Ini tidak adil. Terdakwa pertama yang jelas-jelas membawa anak gadis orang hanya dihukum 2 hari saja. Sedangkan saya yang hanya membawa lari keledai malah divonis 2 tahun penjara." "Ampun Paduka Yang Mulia, tapi Paduka Yang Mulia telah keliru menunjuk dia menjadi hakim," ujar terdakwa kedua. Baginda Raja sendiri sebenarnya agak kurang setuju dengan keputusan Abu Nawas. Tapi sebelum Baginda Raja ikut memprotesnya, ia ingin mendengar penjelasan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bisakah kau jelaskan dengan keputusanmu itu?" pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kemudian ia menatap terdakwa kedua. "Jadi begini, terdakwa pertama saya vonis penjara 2 hari. Karena ia bersedia menikahi gadis yang ia bawa lari, dan orang tua si gadis juga sudah merestuinya. Kalau kamu bersedia menikahi keledai yang kamu bawa lari, kamu juga akan saya vonis penjara 2 hari, seperti terdakwa pertama. Bagaimana? Apa kamu bersedia?" tanya Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Sementara si terdakwa kedua hanya bisa pasrah menerima vonis yang dijatuhkan kepadanya. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya.
Kehadiran Abu Nawas seolah bagaikan magnet. Dimanapun ia berada, selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rezekinya untuk orang-orang miskin. Dikisahkan, ada dua sahabat Karim, mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka, pergilah kedua orang ini menuju rumahnya. Setibanya di depan rumah Abu Nawas, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, berikanlah aku rizki dengan kemurahan-Mu." Kemudian pengemis kedua berkata, "Ya Allah, berikan aku rizki atas kedermawanan Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu. Ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham. Sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti setara dengan uang 2 dirham. Tapi di dalam roti tersebut, Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur. Sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Wahai kawan, apa yang kau dapatkan dari Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku hanya diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Si pengemis kedua ini tak menyadari bahwa di dalam roti tersebut Abu Nawas menyelipkan uang 100 dirham. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Hei kawan, berikanlah kepadaku uangmu dan ambil saja rotiku ini untuk anak-anakmu," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan, ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia. Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapatkan uang 100 dinar. Pada hari berikutnya, hal itu terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani profesinya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari saat ia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Bukankah sudah cukup yang aku berikan kepadamu?" Pengemis kedua menjawab, "Tuan hanya memberiku sepotong roti. Aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham." Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi dari peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Waktu pertama kali kedua pengemis datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharapkan kemurahan Allah. Maka Allah pun memberikan rizki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku, maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa Sang Pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Abu Nawas dan lelaki super pelit. Alkisah, ada seorang laki-laki yang sangat pelit.
Ia selalu memikirkan cara terbaik agar tidak terlihat memiliki banyak harta, sehingga orang-orang di sekitarnya tak akan meminta apapun darinya meskipun sedikit. Hingga pada suatu hari ia berkeliling ke desa-desa tetangga. Di pemberhentian terakhir, dia menemukan desa yang semua penduduknya suka menolong dan dermawan. Lalu laki-laki pelit ini berpura-pura menjadi orang yang sangat miskin. Tujuannya agar para penduduk desa iba kepadanya. Tanpa menaruh curiga, warga pun memberikan santunan banyak sekali, mulai dari makanan, uang, hingga baju. Kesempatan ini lalu ia manfaatkan untuk menimbun harta dan kekayaan. Kalau begini caranya, aku bisa kaya tanpa harus bekerja, pikir si laki-laki pelit itu kegirangan. Akhirnya laki-laki pelit ini memutuskan menjadi pengemis. Setiap hari yang ia lakukan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Dikarenakan baju yang dia pakai compang-camping, tentu membuat para warga simpati dan kasihan. Hasil yang ia dapatkan dari mengemis cukup fantastis. Tapi akibat seringnya berbohong untuk mendapatkan bantuan, akhirnya kedok si laki-laki pelit itu ketahuan oleh salah satu penduduk desa. Kala itu, ada seorang warga yang tidak sengaja melewati rumah laki-laki pelit ini. Ia terlihat memakai baju yang indah, masuk ke dalam rumah sambil membawa harta hasil dari mengemis. Tak lama kemudian, si laki-laki kembali keluar berganti mengenakan pakaian compang-camping. Ia lalu melakukan aksi mengemis ke setiap rumah warga. Ia tidak menyadari bahwa aksinya kali ini sedang dipantau salah satu warga desa. Kabar tentang kebohongan si laki-laki pelit itu akhirnya beredar di masyarakat. Para penduduk desa kini tidak lagi memperdulikannya apabila si laki-laki tersebut datang mengemis. Para warga terus saja melanjutkan aktivitasnya dan tak peduli tangisan palsu si laki-laki pengemis itu. Terlebih lagi saat mereka mengetahui apa yang dilakukan laki-laki itu dengan pemberian susu dan madu dari warga, karena ternyata diam-diam ia menimbunnya dan tak mau sedikit pun berbagi dengan tetangga sebelahnya. Tidak hanya menimbun susu dan madu, pria tersebut juga menimbun uang dan harta hasil mengemisnya di dalam tanah di bawah rumahnya. Tujuannya supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu, di sebuah istana megah, Baginda Raja terlihat sedang mengobrol asik dengan Abu Nawas. Aku dengar kabar, katanya di seberang sana ada desa yang hampir semua penduduknya dermawan. Apa betul Abu Nawas? Tanya Baginda Raja di sela-sela obrolannya. Hamba sendiri belum tahu pasti Paduka, karena belum pernah ke sana. Tapi yang hamba dengar memang demikian adanya, sahut Abu Nawas. Baginda Raja pun menjadi penasaran dan terbesit keinginannya untuk meninjau desa tersebut. Apa perlu hamba temani Paduka? Tanya Abu Nawas. Tidak usah, aku ingin melakukannya sendiri tanpa didampingi siapapun, balas Baginda Raja. Keesokan harinya, Baginda Raja segera mulai perjalanannya. Ia berangkat dengan pakaian biasa dan tanpa seorang pun yang mendampingi. Tujuannya agar tidak diketahui identitasnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Baginda Raja belum juga menemukan desa tersebut. Naasnya, Baginda Raja lupa membawa bekal makanan dan minuman, sehingga merasa letih dan lemas. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya pun gemetaran karena tidak kuasa menahan haus dan lapar. Untunglah dari kejauhan Baginda Raja bisa melihat beberapa rumah penduduk. Dengan segera ia mempercepat laju kudanya. Tidak lama sampailah Baginda Raja di depan rumah laki-laki pelit itu. Sayangnya, baru hendak turun dari kudanya, laki-laki pelit itu justru membentaknya.
"Hei, jangan turun di sini. Aku tidak punya apa-apa, walaupun hanya segelas air putih," tegasnya. Baginda Raja pun terkejut mendengarnya. Katanya desa ini warganya dermawan semua, tapi kenyataannya tidak demikian, pikir Baginda Raja dalam hati. Terpaksa ia melanjutkan perjalanan dengan sempoyongan. Dikarenakan tidak kuasa menahan letih serta lapar, Baginda Raja pun terjatuh dan pingsan di tengah jalan. Saat ia tersadar, ternyata sudah terbaring di salah satu rumah warga. Baginda Raja sedang dikerumuni orang-orang yang khawatir dengan kondisinya. Setelah Baginda Raja siuman, para warga lalu memberinya makan dan minum. "Kau dari mana? Kenapa sampai pingsan?" tanya salah satu warga. Tapi Baginda Raja sengaja menutupi jati dirinya. Ia berpura-pura mengaku dari desa seberang yang sedang melakukan perjalanan jauh. "Kalau kelelahan dan lapar, berhentilah dahulu, mampir dan istirahatlah di salah satu rumah kami. Pasti akan kami persilahkan dan diberi makan," kata para warga. "Aku tadi sudah sempat berhenti di salah satu rumah warga, tapi malah dibentak dan diusir," balas Baginda Raja. Mendengar itu, para warga pun terkejut, karena belum pernah seorang warga pun mengusir orang asing saat diminta bantuan, apalagi dengan kondisi yang sangat kelelahan dan kelaparan. Setelah ditelusuri, ternyata orang yang mengusirnya adalah warga pendatang. Dia adalah pria kikir yang suka mengemis. Para warga pun meminta maaf dan memberitahu siapa orang yang mengusirnya itu. Ketika kondisinya sudah pulih benar, Baginda Raja akhirnya meminta izin untuk pamit. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada para penduduk yang telah membantunya dengan sangat tulus. Saat Baginda Raja memacu kudanya, ia terus memikirkan kebaikan hati para warga desa tersebut. Selang beberapa hari, desa tadi dihebohkan dengan datangnya rombongan pasukan berkuda dari kerajaan. Seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, para penduduk desa itu pun berhamburan keluar dari rumahnya. Tamu mereka ini membawakan sejumlah kuda yang mengangkut banyak makanan dan emas, lalu dibagikan kepada tiap-tiap penduduk desa. Saking terkejutnya, mereka hanya bengong saat menerima hadiah. Mereka pun masih bertanya-tanya, siapa orangnya yang telah memberikan hadiah begitu banyak. Setelah semua penduduk mendapatkan bagiannya, Baginda Raja yang berada di posisi paling belakang akhirnya muncul dan memperkenalkan diri. Ia segera turun dari kuda dan menyalami satu persatu penduduk desa. Seketika itu juga penduduk desa baru mengetahui dia adalah sang penunggang kuda yang tersesat dan kelelahan, yang ternyata rajanya sendiri. Dengan perasaan bahagia dan terharu, Baginda Raja kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh penduduk desa. Tidak berhenti sampai di situ, Baginda Raja juga mengundang mereka ke istana untuk menghadiri jamuan khusus. Keesokan harinya, para warga desa tersebut datang ke istana memenuhi undangan Baginda Raja. Saat perjamuan berlangsung, Baginda Raja memanjatkan syukur tidak terkira karena masih ada banyak orang dermawan di wilayah yang dipimpin. Mendengar kebahagiaan Baginda Raja, warga desa yang baik hati itu pun turut bahagia. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah acara, Baginda Raja dikejutkan suara tangisan seseorang yang merengek minta masuk ke istana. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja meminta pengawalnya untuk mempersilahkan orang tersebut masuk dan menyampaikan keluhannya. Ternyata yang menghadap Baginda Raja adalah laki-laki pelit yang menolak membantunya beberapa waktu lalu. Di hadapan Baginda Raja ia menangis terseduh-seduh. "Kenapa Paduka tidak menuju rumah hamba saja? Kenapa Paduka tidak menjadi tamu hamba saja? Andai saja Paduka menjadi tamu hamba, maka hamba juga akan turut diundang dan ikut memperoleh bongkahan emas." Si laki-laki kikir ini masih belum juga menyadari bahwa orang yang dibentak dan diusirnya tempo hari adalah Baginda Raja sendiri. Mendengar perkataan si laki-laki pelit, semua orang pun tertawa serta memintanya segera pulang.
Sementara Baginda Raja dan Abu Nawas hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dan terheran-heran. Bagaimana bisa seorang yang pelit hidup di tengah-tengah orang-orang yang dermawan?